Sekarang hormatilah Nabi, raihlah ketenangan hati. Masya Allah, hormatilah Nabi, raihlah ketenangan hati ya Prof. Ya. Gini ya. Sejumlah sahabat tuh hormat pada Nabi di Mekah. Jadi ketika Nabi di Makkah itu beberapa sahabat itu hormat pada Nabi. Hormat pada Nabi. Ini kan hebat toh. Padahal dalam kata mutiara itu ada kata-kata gini. Kullun nasi ma'al ghani. Kullun nasi ma'al ghani. Semua orang mengaku saudara ketika Anda kaya. Ya. Kullun nasi ma'al ghani. Itu artinya semua orang itu ngaku saudara kalau Anda kaya. Iya, ya Allah. Jadi orang itu berpihak pada orang kaya. Dekat pada orang kaya. Lah Nabi ini enggak, Nabi itu miskin. Tapi kok didekati banyak orang, kan hebat loh Rasulullah ini. Nah, ketika Nabi di Makkah, orang itu hormat pada Nabi. Masya Allah, hormat pada Nabi. Masya Allah. Karena hormat kepada Nabi itulah ya, yang menyebabkan ini kembali. Ini saya jelaskan. Saya ambil dari buku Tears of the Heart, Selections, Rumi Selections tadi. Ya. Tears of the Heart, Rumi Selection, Osman Nuri Tobas ya. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Yang menerjemahkan itu diterjemahkan menjadi Ratapan Kerinduan Rumi, diterjemahkan oleh Andi Nurbaiti. PT Mizan Pustaka Bandung tahun 2022. Cetakan kedua halaman 134-137. Nah, itu dikatakan gara-gara di situ ada Nabi dan orang hormat kepada Nabi, maka apa? Mereka hidup damai. Siksa penduduk Makkah, mereka tidak pernah mendapatkan siksa dari Allah ketika orang menghormati Nabi itu. Masya Allah. Nah, baru setelah Nabi hijrah ke Madinah itu baru ada azab. Ketika Nabi sudah tidak ada toh, yang hormat Nabi kan sudah pindah ke Madinah, baru ada paceklik. Oh, Masya Allah. Jadi hormatilah Nabi, lalu raihlah ketenangan hati. Maka kalau ada orang itu Allahumma sholli ala Muhammad, kita hormat sambil membayangkan hormat. Saya ini bersolawat, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa ikut perang kau, ya. Ya Rasulullah, saya tidak bisa mengharumkan nama engkau. Saya ini orang dhaif ya. Tapi saya membaca salawat ini demi hormat saya kepadamu. Ya Allah. Demi hormat kepadamu. Ya itu nanti dimuliakan. Nah, berarti ketika orang menghormat Nabi, maka dia akan hidupnya damai, tidak tersiksa. Gitu loh. Kalau tidak percaya, lihat surah Al-Anfal 33. Ayo. Surat Al-Anfal 33 ya Prof ya. Masya Allah. Ada? Nah, bunyinya wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Kan? Masya Allah. Jadi selama Nabi Muhammad ada di antara mereka, Allah tidak menurunkan siksa. Ya toh? Terus? Ya.
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Loh. Jadi berarti istighfar, menghormat Nabi itu adalah termasuk salah satu kunci bagaimana kita selamat dari siksa. Masya Allah. Bahkan ada hadis itu ya yang berbunyi man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Siapa yang besok ingin ketika membuka catatannya itu senyum, senang, gampang. Hendaknya catatanmu itu banyak tertulis istighfarmu. Masya Allah. Jadi kalau dalam catatanmu itu ada kata, di dalam catatan perbuatan manusiamu itu ada, manusia itu ada banyak istighfar, ya kamu nanti akan senang. Oke ya. Itu. Jadi ini menurut catatan ini ya, siapa ini, Nuri Tobas tadi, Tears of the Heart, Rumi Selections. Itu dikatakan. Jadi mereka orang di Makkah selama ada Nabi itu tidak ada siksa. Hidup ya tidak disiksa oleh Allah. Ya ada penderitaan tapi ya terhibur dengan adanya Nabi. Nah tapi ketika Nabi tidak ada, mereka yang mencintai Nabi ke Madinah ya sudah tidak ada. Baru dia ada cobaan. Ada cobaan, Masya Allah. Hormatilah Nabi dan raihlah ketenangan hati. Masya Allah. Ada orang bersolawat itu tidak bisa melakukannya. Ya coba kita duduk yang tenang. Di situ ada selawat Nabi. Ya Allah. Nabi disebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi disebut. Nabi disebut. Jangan sampai terbalik. Itu apa itu, teriak-teriak terus mengganggu tetangga. Coba. Ini Nabi yang disebut. Ya? Nabi yang disebut. Ganggu tetangga. Ya kita ambil jalan tengah lah teman-teman, yang itu kalau sudah jamnya terlalu malam ya janganlah ya. Itu ya sekedarnya itu. Dan itu kan boleh speaker di off kan di masjid saja di situ. Lalu hormat. Dia membelikan nasi goreng. Berapa orang di situ? Ada 20 orang. Baik, nanti akan saya kirim nasi goreng. Masya Allah. Saya kirim juga kopi Arab. Nasi goreng, kopi Arab. Masya Allah. Hormat kepada Nabi. Hormat kepada Nabi. Di situ ada orang yang gojek, kemudian ada sholawat Nabi, kemudian dia berhenti istirahat dulu di situ. Kita tanya, kok istirahat Pak? Iya lagi istirahat Pak, capek gitu. Di samping itu ini loh ada kata-kata Nabi Muhammad disebut itu. Masya Allah sekalian. Mungkin dia bekerjanya gojek sekarang, tapi bisa saja nanti anaknya akan menjadi pengusaha gojek. Masya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu hatinya orang, menghormat apa. Ada orang pakai jubah, ya sudah pakai jubah. Ditanya kok pakai jubah? Iya, saya tidak bisa meniru akhlaknya, saya hanya ingin meniru pakaiannya. Ya Allah. Saya hormat. Oke ya, satu. Yang kedua, ini dari buku yang sama, ya. Itu yang ditulis oleh Abdul Aziz tadi gitu, ya. Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi. Itu adalah begini. Bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Panglima tentara Islam toh, dalam perang salib toh. Dan dialah yang mempunyai prakarsa untuk peringatan Maulid Nabi itu. Oh, Masya Allah. Iya. Karena waktu itu orang kok sudah mulai lemah untuk membebaskan Yerusalem itu. Baitul Maqdis itu Masjid Al-Aqsa itu kok lemah. Diadakan peringatan Maulid Nabi. Untuk apa? Membangkitkan semangat orang. Masya Allah.
Maka seperti sekarang ini negara Palestina yang sedang acak-acak ini orang sedang bermimpi kapan lahir Salahuddin Al-Ayyubi kedua, supaya Yerusalem bisa dibebaskan. Ya. Pak. Nah ini bapaknya itu berhaji. Nah ketika dia sampai dan karena ini orang terhormat ya, maka oleh pemerintah itu disiapkan tempat yang mulia, dibikinkan pintu tersendiri kepada Raudhah, pintu untuk menuju Raudhah. Raudhah kan kuburannya Nabi toh, dan di situ tempat yang dicari orang Islam. Terus itu karena doanya di situ makbul. Nah sekarang sendiri pun orang ke sana tidak bisa kalau tidak daftar dulu. Iya. Ya, toh? Ada aplikasinya. Iya. Tapi dia akhirnya menolak, tidak mau. Saya di luar saja. Oh, Tuhan yang mulia, ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Tidak, saya di sini saja. Saya hormat. Nabi itu kan haru. Saya tidak haru. Ya Allah. Kalau nanti saya masuk justru merusak keharumannya Nabi. Masya Allah. Hormat kepada Nabi. Ya Allah. Hormat kepada Nabi, ya Allah. Panglima ini. Hormat. Pada malam berikutnya ada ulama besar yang bermimpi ketemu Nabi. Ya ini soal Anda percaya itu enggak, silakan, enggak percaya juga enggak apa-apa. Enggak Quran kok. Ya sudah yang percaya ya. Kalau saya sih percaya. Nabi itu ruhnya Nabi kan masih ada. Enggak percaya enggak apa-apa. Kalau nek tahu apa silakan apa. Oh ini enggak, saya enggak bicara hadis Nabi kok ini ya. Tidak Quran, jadi kalau saya percaya saja hal-hal yang kira-kira membangkitkan semangat kita untuk hormat Nabi kan kita ikuti. Pada malam berikutnya ulama ini bermimpi ketemu Nabi. Terus Nabi mengatakan, salamku ya kepada bapaknya Salahuddin ya, Al-Ayyubi ya. Masya Allah. Beritahu karena hormatnya kepada aku, hajinya mabrur. Masya Allah. Dan orang tuanya saya ampuni dosanya. Diampuni Allah dosanya. Karena hormatnya kepada saya itu. Masya Allah. Sopan santunnya itu loh, ya Allah. Sopan santunnya luar biasa. Nah, inilah yang saya sebut tadi, hormatilah Nabi dan raihlah ketenangan hati. Seneng toh disapa Rasulullah, didoakan Rasulullah. Masya Allah. Seneng toh tidak mendapatkan siksa Allah. Surat apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.